wabarakatuh. Selamat pagi. Kami CCGP Angkatan 9 Kota Medan. Saya Tripega Lase. Saya Eka Maria. Saya Fitri Fatmasari. Dan saya Maya Sari Sipahutar Akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Ya, Bu Eka, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa Bu Fitri. Oh, luar biasa, bersemangat ya. Oke, jadi hari ini kita bertemu, ya kan, bertiga, kami berdua sebagai supervisor, ya, akan mengobservasi nantinya Ibu sebagai coach, ya, dalam melakukan proses coaching. Dalam proses supervisi ini ada rubrik penilaian Bu yang kami bawa. Jadi tentunya nanti coaching yang Ibu lakukan harus sesuai dengan alur cerita lah ya dalam coaching. Dan jangan lupa juga nanti harus prinsip coaching itu harus Ibu ingat, Ibu terapkan dalam nanti proses coachingnya. Kemitraan, proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, jadi tujuan coaching Ibu nanti, ya Ibu sebagai coach, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Jadi dalam kegiatan praktek coaching nanti, kompetensi yang akan saya kembangkan itu Bu, yaitu kompetensi presence, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, ya. Oke, baik Bu Eka. Pertanyaan selanjutnya akan saya pertanyakan yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Nah, kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan itu Bu, saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam mendengarkan aktif dan bagaimana saya nanti memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Bu. Seperti itu ya Bu ya. Jadi indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang bagaimana yang ingin pada praktik coaching kali ini? Pada praktek coaching yang akan saya lakukan nanti bersama coach saya itu ingin agar coach saya bisa menumbuhkan solusi, jalan keluar dari permasalahan yang dihadapinya, dan coach saya juga bisa menemukan langkah-langkah dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Kira-kira seperti itu lah Bu. Baik Bu Eka, demikianlah pra observasi kita kali ini ya Bu. Silakan Ibu melakukan praktek coaching terhadap coach Ibu, silakan dipanggil Bu. Terima kasih Bu Maya, terima kasih Bu Fitri. Selamat pagi Bu Mega. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya nih Bu Mega? Alhamdulillah sehat. Kabar Bu Eka gimana? Sehat juga Ibu. Senang mendengarnya kalau Ibu sehat. Ngomong-ngomong nih Bu Mega, ada yang bisa dibantu Bu? Ibu datang menemui saya hari ini. Ada Bu, sedikit permasalahan perlu di coaching nih Bu sama Ibu. Apa Ibu ada waktu? Oh, ada Bu, ada. Ngomong-ngomong, kira-kira topik apa nih yang ingin Ibu Mega diskusikan ke saya? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Bu Eka sudah meluangkan waktu untuk coaching saya. Jadi permasalahan yang ingin saya paparkan ke Ibu itu permasalahan tentang saya ingin menerapkan tentang pembelajaran sosial emosional di kelas Bu terhadap anak-anak. Wah, menarik itu topiknya Bu. Apa nih yang ingin Ibu Mega eksplorasi tentang strategi pembelajaran sosial dan emosional di kelas? Kalau saya sih Bu rencananya mau membuat teknik stop Bu, karena kan baru menerima juga dalam Lokakarya 3 kemarin di Guru Penggerak itu tentang teknik stop. Jadi saya mau menerapkan ini juga di dalam kelas bersama anak-anak untuk melakukan teknik stop di awal pembelajaran Bu. Oh, jadi Ibu ini ingin berdiskusi dengan saya mengenai penerapan pembelajaran strategi sosial, maksud saya pembelajaran sosial dan emosional
yaitu teknik stop. Iya. Karena baru-baru ini Ibu juga mendapatkan pengetahuan bagaimana melakukan teknik stop di Lokakarya yang lalu ya Bu ya? Iya Bu. Oh, kalau begitu Ibu, kalau boleh tahu ini Bu Mega, apa ini yang sudah Ibu implementasikan terkait dengan pembelajaran sosial dan emosional di kelas? Jadi begini Bu, setelah kemarin saya mengikuti Lokakarya 3, kami di dalam kelas Lokakarya itu dengan guru praktik, yang kami bersama-sama melakukan praktik teknik stop gitu. Jadi sama-sama lah melakukan itu, kami semua guru praktik dan calon guru penggerak. Jadi saya merasakan Bu bahwasanya teknik stop itu kalau kita gunakan memang dapat membantu kita dalam merilekskan keadaan emosional kita gitu. Jadi saya mau menerapkan ini juga di dalam kelas, jadi supaya anak-anak di awal pembelajaran rileks gitu, semuanya diajak bersama-sama untuk merilekskan dirinya. Oh begitu ya Bu ya. Jadi sebenarnya Ibu sudah mempraktikkan teknik stop ini ketika mengikuti Lokakarya ketiga tadi ya Bu ya. Dan Ibu juga memang merasakan dampak yang positif ya ketika mempraktekkan teknik stop itu. Nah kira-kira apa nih perasaan Ibu Mega setelah menghadapi situasi tersebut? Setelah Lokakarya kemarin diajarin secara langsung praktek teknik stop Bu oleh pengajar praktik, saya merasa bahagia sekali gitu. Selain saya merasakan, saya langsung menerima praktek nyatanya gitu kan. Jadi saya tahu, bisa saya ATM lah gitu Bu. Saya amati, tiru, dan saya modifikasi ya kan Bu. Jadi tahu saya cara menerapkannya ke anak-anak di dalam kelas. Wah, keren ya Bu Mega, dan saya sangat mengapresiasi hal ini karena Ibu memang sudah mendapatkan pengalaman yang baru dalam melatih kesadaran diri untuk pembelajaran sosial dan emosional anak-anak ini. Ini sungguh di luar bayangan ya Bu Mega ya. Nah, baik Bu Mega, menurut Bu Mega, apa ini yang ingin dieksplorasi lebih lanjut terkait dengan pembelajaran sosial dan emosional dengan menggunakan teknik stop ini? Saya mau menerapkan teknik stop ini di dalam kelas dan anak-anak mau menerapkannya di dalam kelas sebelum 3 menit, sekitar 3 menit gitu saya akan lakukan bersama dengan anak-anak Bu sebelum pelajaran awal dimulai. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi Ibu ingin menerapkan pembelajaran sosial dan emosional dengan teknik stop itu selama 3 menit sebelum kegiatan inti pembelajaran dimulai. Iya. Nah, kira-kira ada pilihan lain nggak Bu yang barangkali lebih baik menurut Ibu? Kalau pilihan lain sebenarnya banyak Bu tekniknya ya kan Bu, tapi karena saya baru melakukan dan merasakan sendiri gimana teknik stop, jadi sepertinya saya akan mulai di awal ini saya akan mulai teknik stop dulu. Oh gitu ya, jadi Ibu ingin mengawalinya dengan teknik stop dulu ya Ibu ya. Iya Bu. Kemudian Ibu akan memperkenalkan teknik-teknik yang lain gitu ya Bu ya. Nah sekarang nih Bu Mega, kira-kira apa nih yang ingin Ibu Mega lakukan setelah diskusi kita hari ini? Yang akan saya lakukan ke depannya, saya akan menerapkannya di dalam kelas Bu. Saya akan memberikan contoh kepada anak-anak. Saya akan melakukan teknik stop dengan bantuan musik ya, seperti yang dilakukan oleh pengajar praktik kemarin di Lokakarya Bu. Nah, dengan alunan musik tersebut, anak-anak akan saya pandu juga untuk melakukan teknik stop. Kira-kira kapan ini akan Ibu mulai lakukan? Secepatnya Bu, mungkin 2 hari lagi. Oke, nah kalau begitu, kira-kira apa yang perlu Ibu lakukan supaya kegiatan pembelajaran sosial dan emosional tersebut dapat berjalan dengan baik? Yang dapat saya lakukan sepertinya yang pertama saya harus kasih contoh ya kan Bu. Saya putar dulu video gimana biar anak-anak tahu cara pelaksanaannya. Lalu saya mencari musik yang sesuai seperti yang saya kemarin di Lokakarya pernah diberikan contoh. Kemudian saya sepertinya akan
berkolaborasi juga dengan guru-guru lainnya sepertinya. Jadi agar KSE ini, teknik stop ini bukan hanya di pelajaran saya aja. Jadi maksud saya kalau bisa setiap mapel di jam pelajaran pertama meluangkan waktu 3 atau 4 menit itu untuk melaksanakan teknik stop tadi ini, KSE. Jadi ibu pertama ibu akan memberikan contoh dulu, lalu ibu akan mencari alunan musik yang cocok kira-kira untuk teknik stop itu, dan juga memberikan contoh kepada mengajak teman-teman yang lain, gitu ya Bu ya. Iya. Nah kira-kira siapa nih Bu yang bisa membantu ibu agar agar ibu bisa melaksanakan pembelajaran sosial emosional ini, terutama dalam menerapkan teknik stop ini nanti? Kalau yang dapat membantu saya, sepertinya saya harus berkolaborasi dengan teman-teman sesama guru di sekolah saya, gitu. Jadi biar sama-sama menerapkannya di dalam kelas. Oh begitu ya Bu ya, ide yang bagus itu Ibu. Baik Bu Mega, kita review sebentar ya hasil diskusi kita hari ini. Nah menurut Ibu Mega, apa yang Ibu dapatkan dari sesi pertemuan kita kali ini? Yang saya temukan dari coaching ini, saya merasa terbantu Bu. Akhirnya termotivasi nih. Pertamanya saya memang merasa bisa nggak ini ya saya terapkan ini, sementara di sekolah kan belum ada nih seperti ini. Jadi bisa nggak saya menerapkan ini? Jadi dari coaching ini tadi ternyata akhirnya saya tahu langkah-langkahnya, langkah-langkah awal dan seterusnya gimana untuk mencapai apa yang saya inginkan tadi Bu, supaya anak-anak bisa menerapkan teknik stop di dalam kelas masing-masing. Wah, keren Bu Mega, semangat ya Bu Mega ya. Ya pasti Bu. Nah kira-kira kapan nih kita bisa bertemu lagi untuk membahas progres selanjutnya? Sepertinya 2 minggu lah ya Bu ya. 2 minggu lagi 2 ya. minggu lah, Oh, karena oke. kan bukan maksud saya di sini bukan hanya di kelas saya sendiri ya Bu, Oke, tapi di oke. kelas-kelas lainnya juga gitu. Ya, siap-siap Bu. Kira-kira di mana nih kita ketemunya nanti Bu untuk membahas ini? Sambil ngemul kayaknya Bu ya. Oh, boleh Bu. Ibu tinggal kabari saya Ya, saja. oke Bu, siap Bu. Oke ya Bu. Hmm. Semangat ya Bu Mega. Ya Bu. Terima kasih coachingnya dan atas Sama-sama, bantuannya ya Bu. Ibu. Iya. Oke. Selamat pagi Bu Eka. Selamat pagi Bu Maya. Bagaimana kabarnya nih Bu? Luar biasa Bu, penuh semangat seperti biasa. Semangat ya, memang perlu kita semangat. Tapi ngomong-ngomong, ada apa nih yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu Maya, saya ada keperluan nih dengan Ibu mau bicara sedikit aja. Kira-kira sebentar maksud saya, kira-kira Ibu ada waktu Bu? Ada apa tuh Bu? Jadi begini Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Bu Maya karena Ibu mau meluangkan waktu untuk menemani saya saat ini. Jadi begini Bu, sebenarnya sih nggak ada apa-apa Bu, cuman saya butuh di coaching sebentar sama Ibu Maya. Ada nih Bu beberapa murid di kelas saya yang menurut saya masih belum menunjukkan minat belajar di kelasnya Bu. Gitu ya Bu ya. Iya, jadi saya ingin agar bisa menumbuhkan minat belajar mereka di kelas begitu Bu. Jadi Ibu ingin agar mereka bisa menumbuhkan minat belajar di kelas ya Bu ya? Iya Bu, kira seperti itu loh Bu. Wah menarik juga tuh topik Ibu ya Bu ya. Ngomong-ngomong nih Bu Eka, kalau boleh tahu ya, apa nih yang sudah Ibu lakukan dalam menumbuhkan minat belajar murid dalam kelas? Jadi begini Bu, Bu Mega, Ibu Maya. Ulang aja lagi begini Bu Maya. Kami udah gini loh. Jadi begini Bu Maya, Iya, selama Jangan ditapik. Ulang lagi sih. ya. Jadi begini Bu Maya, selama proses pembelajaran itu biasanya saya mengawalinya dengan menyapa murid, kemudian berdoa dan mengecek kehadiran murid. Lalu setelah itu melakukan latihan kesadaran diri yaitu praktek teknik stop. Nah setelah itu saya memberikan pertanyaan pemantik kepada murid-murid saya untuk melihat kesiapan mereka. Sejauh mana mereka sudah siap belajar atau tidak. Dan apakah mereka sudah menunjukkan minat untuk belajar
menerima tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti. Kemudian saya memulai kegiatan inti. Kira-kira seperti itu Bu yang saya lakukan. Oh, baik ya Bu Eka ya. Tadi Ibu katakan bahwa selama proses pembelajaran Ibu sudah mengawali dengan menyapa murid, berdoa, mengecek kehadiran murid, dan melakukan latihan kesadaran diri ya Bu, dengan melakukan tadi teknik stop ya. Iya Bu. Lalu Ibu memberikan pertanyaan pemantik untuk melihat kesiapan murid dalam belajar akan materi yang akan disampaikan. Jadi selanjutnya kegiatan inti dimulai. Iya Bu, seperti itulah Bu kira-kira. Jadi dengan melakukan kegiatan seperti itu saya melihat kalau anak-anak itu bersemangat Bu untuk memulai proses pembelajaran. Wah, keren ya Bu. Saya mengapresiasi hal ini ya, karena Ibu bersemangat juga untuk menumbuhkan semangat anak-anak belajar. Baik Bu Eka, menurut Ibu Eka, apa yang ingin dieksplorasi lebih lanjut terkait dengan menumbuhkan minat belajar murid di kelas, terutama dalam kegiatan inti? Jadi begini Bu Maya, rencana saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada 3 hal nih Bu, yang 3 aspek maksud saya yang perlu diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan belajar murid. Dan salah satunya itu kan minat Bu, minat murid. Jadi saya ingin menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, seperti itu Bu kira-kira. Bagus sekali tuh Bu. Jadi Ibu ingin menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid dalam kegiatan inti. Nah kira-kira Ibu mau mulai dari mana ya Bu? Jadi saya ini Bu akan memulainya dengan melakukan asesmen diagnostik. Jadi melalui asesmen diagnostik itu, jadi saya mengetahui minat belajar murid-murid saya nantinya. Nah, setelah itu saya akan memetakan murid-murid saya tuh berdasarkan hasil asesmen tersebut. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti itu Bu, maksud saya murid-murid dapat memahami teks prosedur sederhana. Itu tujuan pembelajarannya. Jadi dengan media pembelajaran yang sudah saya sediakan, sudah saya persiapkan, terus saya akan memperlihatkan Ibu beberapa contoh teks prosedur. Nah, jadi di dalam kelompok saya membagi-bagi mereka dalam kelompok. Jadi murid-murid anak-anak itu di dalam kelompok mereka akan menemukan unsur-unsur yang terdapat dalam teks prosedur itu. Nah, setelah itu mereka dapat menulis teks prosedur sendiri. Maksud saya contoh teks prosedur sendiri sesuai dengan minat mereka masing-masing. Jadi seperti itulah Bu. Wah, bagus sekali ya Bu Eka. Jadi kira-kira yang ingin Ibu tambahkan lagi nih untuk menumbuhkan minat belajar murid ada nggak? Nah, setelah mereka itu mampu menuliskan teks prosedur sesuai dengan minat mereka, nah, saya akan meminta mereka untuk mempresentasikannya di depan kelas Bu, seperti itu. Nah, tapi selain mereka bisa mempresentasikan di depan kelas, mereka juga bisa melakukannya di rumah dengan merekamnya, buat video gitu kan Bu, lalu mengirimkannya ke saya. Jadi Ibu akan memberikan kebebasan ya Bu ya pada anak-anak untuk menulis teks prosedur sesuai dengan minatnya masing-masing ya Bu ya. Mereka dapat mempresentasikan di kelas atau membuat video rekaman mengenai teks prosedur itu ya Bu ya. Ya Bu, Bebas ya Bu ya. Iya, kira-kira seperti itulah, sesuai dengan minat mereka lah Bu. Bagus tuh sih Bu. Nah Bu Eka, kira-kira apa nih yang ingin Ibu Eka lakukan setelah diskusi hari ini? Nah, kan begini Bu, saya itu kan mengajar di kelas itu setiap hari Kamis dan Sabtu. Ya. Jadi maksud saya harus mempersiapkan RPP terlebih dahulu Bu mengenai pembelajaran berdiferensiasi untuk menumbuhkan minat belajar siswa itu, terutama dalam tujuan pembelajaran mengenai teks prosedur sederhana itu, begitu Bu. Jadi kira-kira nih Bu Eka, siapa yang bisa membantu Ibu agar RPP Ibu bisa menjadi lebih baik? Nah, gini Bu, saya dengar Ibu Fitri itu sudah menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi khususnya untuk menumbuhkan minat belajar anak-anak di kelas. Jadi rencana saya akan berkolaborasi dengan Ibu Fitri untuk meminta bantuan mengenai hal ini, begitu Bu. Jadi kira-kira kapan tuh Bu membuat RPP
Ya malam ini lah Bu, setelah saya berdiskusi dengan Ibu Fitri Bu. Baik Bu Eka. Kita review sebentar ya hasil diskusi hari ini ya Bu ya. Ya Bu. Menurut Bu Eka, apa yang Ibu dapatkan dari sesi pertemuan kita kali ini? Terima kasih buat Ibu Maya yang sudah meluangkan waktunya mau memberikan mengcoaching saya hari ini. Nah, saya merasa maksud saya ini, rencana saya ini Bu, menjadi lebih jelas gitulah Bu. Dan saya lebih bersemangat lagi nih Bu, untuk menumbuhkan minat belajar anak-anak saya di kelas. Nah, dan saya pun lebih bersemangat lagi Bu, dalam menjalankan kegiatan ini. Nah, saya akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam menumbuhkan minat belajar murid-murid saya di kelas untuk mereka itu memahami unsur-unsur yang terdapat dalam teks prosedur. Jadi saya akan mempersiapkan RPP mengenai hal itu, dan setelah itu saya akan berdiskusi dengan Ibu Fitri yang sudah menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi untuk menumbuhkan minat belajar siswa terlebih dahulu. Seperti itulah Bu, kira-kira. Keren ya Bu Eka, sudah memikirkan sampai sejauh itu bagaimana agar murid kita ini bisa menumbuhkan minat belajarnya ya. Jadi kira-kira nih Bu Eka, kapan lagi nih kita bisa bertemu untuk membahas progres ini? Kira-kira 2 minggu lagi bisa? 2 minggu lagi bisa nggak ya? Bisa kayaknya. Bisa ya Bu. Kita bertemu di mana menurut Ibu? Kayaknya mungkin di mana ya Bu ya? Sambil duduk-duduk di kafe gitu. Oh boleh Bu, iya. Oh iya Bu ya. Biar lebih rileks kita ceritanya Bu ya. Terima kasih ya Ibu Maya. Sampai ketemu nanti di tempat yang ngopi-ngopi kita ya Bu ya. Bersama Bu Eka. Oke. Ya, selamat pagi Bu Maya. Pagi Bu Fitri. Kok lemas sekali ya nampaknya? Sehat Bu? Badannya sehat Bu. Tapi inilah ada hati yang mengganjal. Mengganjal ya Bu. Apa itu kira-kira kalau saya boleh tahu? Biasalah Bu, permasalahan di kelas sama anak-anak. Oh gitu, berarti saya tebak ini pertemuan kita hari ini itulah yang mau Ibu bahas ya? Iya, yang semalam sempat saya mau nelpon Ibu melalui telepon, tapi alhamdulillah hari jumpa ya Bu. Itu sih yang mau saya bahas sama Ibu tentang masalah saya di rumah sama anak-anak. Oke, berarti tujuan kita hari ini mau bahas masalah Bu Maya di kelas ya? Iya Bu. Oke, kalau boleh tahu apa Bu masalahnya? Gini Bu, ada Bu anak saya, murid saya satu orang sih nomor perempuan, si Cecil. Kenal nggak Bu si Cecil, kelas 5A? Nah, dia itu Bu mulai dari saya megang kelas 5 selalu terlambat saja Bu. Jadi saya bingung, ini anak kok terlambat terus. Jadi dari keterlambatan dia berdampak sama saya Bu, karena kan kepala sekolah kita selalu depan itu. Jadi terakhir ditanya Bu, ini murid kelas berapa? Kelas 5, terakhir saya dipanggil. Jadi kesannya saya nggak bisa mengatasi anak ini karena hampir tiap hari jumpa kepala sekolah gitu Bu. Oh begitu, jadi si Cecil ini sering terlambat lah ya Bu? Iya. Dalam prosesnya si Cecil ini terlambat alasannya apa ya Bu? Hari itu kan Bu pernah sudah saya tanya berulang-ulang, Cecil kamu kok terlambat sih nak? Katanya iya Bu, saya kesiangan bangun. Kesiangan bangun ya? Ya. Terus ini Bu, besoknya lagi terlambat. Ini Bu, mama ngantar kakak katanya. Jadi saya bilang juga waktu itu sempat saya sarankan ya kan Bu, kamu dulu lah diantar, baru kakak diantar kerja, kan kamu sekolah. Saya bilang iya Bu, tapi masih berlanjut. Jadi bingung saya, sudah saya apa juga orang tua saya komunikasi sama orang tuanya. Kata orang tuanya, iya Bu, payah dibangun nih, itu jawaban orang tuanya. Itu sih Bu. Gitu ya. Berarti Ibu sudah melakukan langkah berkomunikasi sama orang tua Sudah, Bu. gitu ya. Berarti kita katakan gagal lah itu ya. Iya, ya. Gagal ya. Belum bisa sepenuhnya bilang berhasil juga enggak. Kalau namun saya sudah saya tanya, sudah saya tanyakan
tapi tindak kelanjutannya ya sama, terlambat gitu. Gitu. Jadi ada nggak terpikir kira-kira oleh ibu alternatif cara apa gitu yang kira-kira bisa ini saya berlakukan kepada Cecil atau orang tuanya gitu? Ada sih Bu, sempat terpikir sama saya sih Bu. Pertama memang Bu ini ya, saya pertama menanya ini dulu sama si Cecil. Sebetulnya kamu nyaman nggak sekolah di sini? Siapa tahu ya kan Bu, ada ketidaknyamanan sehingga membuat anak ini malas. Tidak ada kan anak-anak kan Bu, malas dia sekolah karena teman-temannya kan suka ini nggak nungguin. Jadi saya tanya, memang sih dia nggak terlalu dekat sama teman-temannya, tapi bukan kategori dia bahwasanya diasingkan, bukan. Tapi ya memang dia nggak terlalu terbuka orangnya. Jadi saya pernah berpikir sempat saya kayaknya harus lebih pendekatan lagi sama si anak ini. Mungkin ini saya kayaknya harus lebih memotivasi si anak ini bagaimana caranya untuk anak ini nggak terlambat dan selalu mengingatkan bahwasanya kami kan sudah menerapkan itu Bu, keyakinan kelas mengenai tentang ketepatan waktu. Nah mungkin setiap dia terlambat mungkin karena saya nggak mengingatkan itu kesepakatan yang sudah kami buat, jadi terus rasa ketertarikan dia untuk belajar mungkin kurang. Nah, kurang termotivasi lah Bu, sehingga mungkin mengakibatkan dia jadi malas, terus nggak inilah Bu, masih pagi-pagi ya kayak gitu udah terlambat, mungkin nggak ada minat belajarnya itu kurang mungkin Bu. Jadi adalah terpikir sama saya kayaknya itu harus saya dekatkan lagi, terus mungkin saya harus dalam pembelajaran juga mungkin mengubah cara pembelajaran saya mungkin yang lebih ke murid mungkin ya Bu, terutama itu si Cecil mungkin ya Bu, biar dia itu merasa semangat gitu untuk sekolah. Jadi meningkatkan juga rasa keyakinan dia, kedisiplinan dia agar jangan terlambat lagi. Dan saya juga sempat terpikir kayaknya saya harus lebih berkomunikasi lebih tinggi lagi sama orang tuanya, karena kan ini harus ada juga gimana bilang ya Bu, respon dari orang tua kan juga harus ada keterkaitan dari orang tua masalah anak ini, bagaimana si anak ini agar tidak terjadi lagi keterlambatannya. Itu sih Bu sempat terpikir sama saya. Begitu, berarti Bu Maya berpikir akan melakukan pendekatan ya, pendekatan komunikasi dengan orang tua, terus memberikan motivasi juga kepada anaknya gitu. Iya Bu. Iya. Kira-kira lah, menurut Ibu ini akan berhasil atau bagaimana ini? Kalau mungkin Bu dibuat dari skala ya Bu, 1 sampai 10. Saya keyakinan saya itu sampai skala 9. Tingkat keberhasilan itu kayaknya sepertinya ada. Karena rata-rata anak ini kalau sudah dimotivasi ataupun kita dengan apalagi dengan cara gaya belajar yang unik, menarik, rasa minat anak itu untuk besok belajar sama ibu itu mungkin tinggi ya Bu ya. Itu sih menurut saya Bu, ada sampai skala 9 mungkin kalau dalam skala. Tinggi berarti ya Bu? Iya. Dari 0 sampai 10 Ibu ambil skala 9. Oke, berarti Ibu sudah tahu rencananya apa, rencana aksi yang Ibu lakukan apa nanti. Kira-kira Ibu eksekusi itu kapan? Kayaknya secepatnya sih Bu bakal saya eksekusi, karena kan saya memang selalu terpikir masalah keterlambatan ini. Belum lagi saya dipanggil ke sekolah itu, mending saya karena itu jadi bahan ini jadi sama saya itu. Jadi secepatnya lah Bu, itu saya eksekusi. Mungkin besok bakal saya terapkan itu. Itu sih Bu kira-kira. Ya, oke, mantap lah ya Bu, semangat lah ya Bu. Semangat ya Bu. Oke, jadi dari pertemuan kita ini, ya kan, dari percakapan kita ini, kesimpulannya apa lah? Kesimpulannya saya dapat sebut, ternyata solusinya itu setelah saya ngomong sama ibu, setelah saya coaching sama ibu, ternyata solusinya itu memang sudah ada sebetulnya ya Bu ya. Cuman mungkin saya yang kurang nalar untuk memikirkan menerapkan sama si anak ini. Ternyata dengan cara ini, seperti ini. Tapi itu nggak sampai kepikiran setelah saya ngomong sama ibu, iya ya, ternyata seperti ini, dan pernah juga saya rencanakan. Itu sih Bu, apanya sampai tujuan dari apanya Bu. Oke, ya mantap lah Bu Maya ya, semangat ya. Nanti untuk selanjutnya kita WA-WA-an lagi, ya. Jumpa juga boleh lah. Iya, kita jumpa, kita bahaslah setelah Ibu lakukan ini bagaimana hasilnya. Nanti biar saya lihat. Oke.
Demikian coaching kita hari ini ya Bu. Terima kasih ya Bu, udah terbuka nih pikiran ini. Setelah ternyata coaching sama Ibu itu membuka semua ide-ide yang baik ya Bu ya. Ternyata perlu juga kita sama rekan sejauh Iya. berbagi masalah ya Bu, untuk mengatasi masalah kita yang memang kita hadapi yang terkadang menurut kita sepele ya Bu ya. Iya. Oke, Semangat Ibu. semoga terima kasih ya Bu Fitri Iya ya. Bu. Selamat berjumpa kembali Ibu Mega. Selamat ya Bu, Ibu sudah selesai melakukan praktek coaching tadi dengan coach Ibu. Kita sudah melakukan pra-observasi, lalu kami juga sudah melakukan observasi, mengamati Ibu melakukan praktek coaching dengan coach Ibu. Nah, kami mengamati bahwa coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik dan lancar. Selamat ya Bu, sekali lagi. Nah, setelah melakukan observasi dalam praktek coaching yang Ibu lakukan bersama coach Ibu tadi, kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh. Ya. Nah, pertanyaan pertama yang ingin kami ajukan itu Bu, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Iya Bu, selama coaching tadi saya sudah menerapkan alur tirta. Saya sudah menanyakan kepada coaching tentang tujuan, identifikasi masalah, lalu rencana aksi dan tanggung jawab. Saya juga sudah menggali kompetensi dari coaching sehingga coaching tersebut bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Oh, baik Ibu. Jadi Ibu Mega sudah berhasil melakukan proses coaching dengan mengikuti alur tirta ya Bu ya. Dan sesuai dengan yang kami amati juga tadi melalui observasi kami, Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching, lalu Ibu juga sudah dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam proses coaching. Kemudian Ibu juga sudah mampu mengarahkan coaching untuk melakukan rencana aksi apa yang akan dilakukannya. Dan Ibu Mega juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching. Coaching tahu rencana aksi apa yang akan dilakukannya sehingga dapat berjalan dengan baik. Oke Bu Mega, nah, saya juga sudah mendengarkan percakapan Ibu Mega dengan coach Ibu. Ibu sudah fokus terhadap coaching, yang artinya di situ Ibu sudah ada present, Ibu sudah ada kehadiran penuh, Ibu juga sudah mendengarkan dengan aktif, dan selanjutnya Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu ya, yang sesuai dengan kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa ya Bu Mega ya, apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan dalam melakukan coaching-coaching selanjutnya ya Bu ya. Ini saya boleh bertanya, ada satu lagi Bu Mega? Boleh Bu? Oke, nah untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan hari ini? Dari hasil coaching hari ini yang ingin saya kembangkan lebih lanjut lagi, saya akan terus berlatih Bu. Jadi berlatih untuk terus coaching, melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta. Jadi sehingga saya lebih terbiasa lagi untuk melakukan coaching dengan alur tirta Bu. Luar biasa ya Bu Mega ya. Oke Bu Mega, semoga sukses ke depannya ya. Oke, terima kasih untuk hari ini ya Bu Mega ya. Sama-sama Bu. Oke, Semangat Bu. Semangat Bu. Terima kasih.